Perkenalkan, nama saya Theophilus Marsada Purba, NPM 217555066. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian, tentang perolehan lahan dan pembibitan sawit. Pohon kelapa sawit adalah tanaman produktif karena memenuhi kriteria A sampai C di atas. Oleh karena itu, pada saat pengakuan pohon kelapa sawit diukur pada biaya perolehannya dan setelah pengakuan dilakukan dengan model biaya atau model revaluasi. Akan tetapi, hasil dari tanaman produktif yang merupakan produk agrikultur akan termasuk dalam lingkup PSAK 69. Sebagai ilustrasi, hasil pohon kelapa sawit berupa tanan buah segar akan diklasifikasikan sebagai produk agrikultur sesuai PSAK 69. Produk agrikultur yang dipenuhi dari aset biologi milik entitas. Dalam hal ini, tanan buah segar akan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Merujuk Outlook Kelapa Sawit 2018, Keluaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018, disebutkan berdasarkan data FAO, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia menguasai pangsa pasar sebesar 48,33% pangsa minyak sawit dunia. Posisi ini juga sekaligus menjadikan Indonesia ialah negara eksportir terbesar. Tak kecil hambatan global rasa sengaja didesain untuk menghadang primadona ekspor ini. Kampanye hitam terkait industri sawit menjelujur dalam beragam isu dan mitos. Dari isu lingkungan berupa ancaman pemanasan global karena deforestasi hutan, ancaman kelestarian hutan keanekaragaman hayati, hingga dikatakan sebagai produk minyak goreng yang tidak sehat, dan dapat berdampak munculnya beragam penyakit degeneratif, sama seperti diabetes dan lain sebagainya. Tak tanggung-tanggung, atas nama isu lingkungan dan kesehatan, labelisasi palm oil free atau no palm oil sengaja disematkan pada produk industri hasil perkebunan kelapa sawit ini dan berbagai produk turunannya. Tak heran juga Indonesia pernah di-banned oleh Eropa karena Indonesia merupakan secara besar-besaran menebang pohon untuk menumbuhkan lahan perkebunan sawit sendiri. Berikut siklus penanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah sebelum para investor melakukan investasi, maka akan diadakan studi kelayakan untuk menentukan layak atau tidak dilakukannya investasi. Setelah itu ada pengadaan lahan. Jika kita dapat modal, harus berikutnya adalah pengadaan lahan. Setelah itu dilakukan pengadaan lahan, kita harus mempersiapkan lahan tersebut agar lahan tersebut siap ditanami. Setelah itu lahan siap untuk ditanami, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembibitan dari biji hingga tunas. Setelah itu baru ditanami pembibitan sawit. Setelah bibit sawit ditanam, maka akan diadakan pemeliharaan bibit tersebut sampai di tahap siap panen. Panen dilakukan di umur 5 tahun sejak ditanamnya di lahan. Setelah dipanen, maka sawit dari lahan dibawa di pabrik untuk diolah menjadi banyak produk. Contohnya adalah minyak goreng. Setelah itu, sawit dijual, lalu perusahaan baru mendapatkan pendapatan dari penjualan sawit tersebut. Akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan. Yang pertama, perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Yang kedua, perolehan hak guna usaha, hak pakai untuk pertama kalinya dipakai sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Dari ISAK 25. Nomor 3, perpanjangan hak guna usaha, hak pakai diakui sebagai beban yang ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Setelah itu ada pengukuran perolehan. Lahan diukur sebagai harga perolehan. Pengukuran setelah perolehan, yang pertama, lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model maupun revaluasi model. Setelah itu ada akuntansi pembibitan. Bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit ataupun melakukan penangkaran sendiri. Untuk bibitnya yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. Perlakuannya ada dua, yang pertama ada perlakuan praktis, dan kedua adalah perlakuan standar. Untuk pencatatan jurnalnya, untuk yang biaya perpanjangan hak guna usaha dicatat sebagai berikut. Hak guna usaha perpanjangan pada bank.
Setelah itu ada untuk pembelian bibit, dicatat sebagai berikut: tanaman belum menghasilkan pada bank. Setelah itu untuk perlakuan praktis, segala bentuk pembiayaan dari biji sawit sampai siap ditanam, termasuk pembayaran upah, dicatat sebagai persediaan biji sawit pada bank. Sedangkan untuk perlakuan standar, semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pembibitan dicatat sebagai beban tahun berjalan. Tetapi pada saat tanaman tersebut siap ditanam, maka dicatat sebagai persediaan bibit, pendapatan yang belum direalisasikan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.